Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro ya. Selamat datang lagi di channel Mekanik Bicara. Bro, saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam untuk Anda dimanapun berada. Dan kita lanjutkan pengerjaan Mas Bro di body full ya, punya NMAX Old ini. Sebelumnya di part 1 kemarin kita sudah jelaskan untuk cara body koreksi dulu ya, karena body sebelumnya ini ada pecahnya, jadi harus kita repair terlebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya itu Mas Bro, jika rekan-rekan belum menonton video sebelumnya, nanti linknya saya tampilkan di deskripsi ya, supaya tidak timbul kerancuan dan kebingungan ya. Di video sebelumnya kemarin saya sudah cukup jelas untuk menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan kita lakukan sebelum epoksi ya. Jadi di situ nanti rekan-rekan bisa lihat videonya dan tonton aja sampai habis. Nanti kalau ada kurang jelasnya langsung saja tanyakan lewat video ini juga enggak apa-apa Mas Bro, atau di video yang sebelumnya di part 1 itu juga bisa. Jadi setelah proses epoksi kemarin selesai, kita jeda dulu, kita biarkan kering maksimal itu selama 24 jam Mas Bro ya. Setelah kering maksimal baru kita lakukan pengamplasan lagi pada media body NMAX Old tadi yang sudah diepoksi semua. Untuk pengamplasannya mungkin saya jelaskan sedikit menggunakan grid amplas yang nomor 500 Mas Bro ya. Kita amplas itu menggunakan media air juga Mas Bro ya, sebagai alat bantu kita ya, supaya hasil amplasan terlihat lebih rapi aja lah, mulus bahasanya. Setelah semua part medianya sudah selesai kita amplas Mas Bro, jadi kita cuci dulu ya menggunakan air sabun, baru kita bilas, kemudian kita keringkan. Nah oke, jadi itu sebagai opening Mas Bro ya. Kita lanjut ke inti pembahasan. Jadi kali ini setelah pengepoksiannya selesai, karena permintaan customer ya, di sini mintanya warna putih lembayung ungu Mas Bro. Jadi setelah kita pastikan medianya tadi kering juga dari air, lanjut kita ke proses pengaplikasian warna putihnya Mas Bro ya. Jadi untuk teknik penyemprotan itu seperti biasa, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya Mas Bro ya. Jadi untuk teknik penyemprotan baik itu epoksi, pengecatan maupun clear, saya selalu mulai dari bagian tepi-tepi pinggir, sudut bawahnya terlebih dahulu Mas Bro ya. Mungkin saya singgung sedikit lagi mengapa tujuannya begitu. Tujuannya supaya di bagian pinggir itu tidak yang namanya lupa tersemprot Mas Bro ya. Karena kalau kita mulai dari bagian media lebarnya terlebih dahulu, itu biasanya nanti tepi-tepi pinggirnya walaupun sudah tersemprot, tapi bahasanya dia ketebalan catnya kurang rata Mas Bro ya. Kurang rata di sini bukan berarti belang Mas Bro ya. Yang dimaksud kurang rata versi saya adalah karena kalau kita mulai dari bagian media lebar itu, misalkan yang media lebar ketebalan catnya sudah maksimal, ternyata kita lupa semprot yang bagian pinggir, biasanya itu yang bagian pinggir tebal tipisnya tidak sama dengan media yang lebar tadi ya. Dan juga kalau kita semprot pengaplikasian cat bagian media pinggirnya itu terakhir, biasanya rawan meler Mas Bro. Jadi ini saya sedikit jelaskan ya untuk cara penyemprotan juga supaya tidak meler Mas Bro. Sedikit teknik ini dari saya ya, sebagai punya channel Mekanik Bicara sesuai namanya. Jadi saya akan bagikan tips tipis-tipis. Jadi untuk rekan-rekan ini, terutama yang khususnya sesama pemula sama seperti saya juga ya, tipsnya agar tidak meler, yang pertama tadi silakan rekan-rekan mulai semprot dari bagian pinggir terlebih dahulu. Kemudian setelah pinggirnya selesai, silakan bergeser ke bagian yang lebarnya Mas Bro. Untuk cara melihat apakah media tersebut sudah tebal belum catnya, pada saat proses pengaplikasian cat di situ rekan-rekan bisa perhatikan, jika media yang rekan-rekan semprot sudah terlihat wet look catnya, itu berarti waktunya rekan-rekan bergeser ke bagian media yang belum dicat ya. Kalau rekan-rekan langsung hantam terus di bagian yang sudah wet look tadi, itu pasti nanti rentan meler Mas Bro ya. Kemudian settingan di sprayggun juga penting Mas Bro ya. Ini pada bagian settingan yang membuat cat itu melebar ataupun fokus ya. Jadi untuk media lebar itu kita setting penyemburan catnya yang melebar Mas Bro. Kemudian juga ayunan tangan kita dalam memegang sprayggun itu jangan terlalu merendam penyemprotannya Mas Bro ya. Di sini merendam itu maksudnya jangan sampai tangan rekan-rekan ketika menyemprot itu berhenti semprotannya di satu titik media ya. Nah itu biasanya juga yang mengakibatkan cat itu nanti meler Mas Bro. Kurang lebih begitulah Mas Bro untuk tips triknya ya, supaya kita pengaplikasian cat tidak meler. Kemudian untuk spesifikasi cat yang saya pakai di sini, ini saya menggunakan produk catnya dari Belkot Mas Bro ya, dengan kode catnya white gloss di sini.
rasio takarannya seperti ini Mas Bro, ini versi saya. Jadi misalkan kita mengaduk itu 2:1 ya, di sini dalam artian 2 adalah thinner dan 1 adalah takaran catnya. Jadi sebagai contoh misal begini, misalkan rekan-rekan mau mengaduk cat itu 100 ml, berarti silakan dituangkan cat itu 100 ml, karena perbandingan rasio thinnernya adalah 2, berarti kita kali 2 dan thinnernya adalah 200 ya. Jadi nanti total adukan seluruhnya itu 300 setelah dicampur dengan thinner. Seperti itu Mas Bro. Kalau untuk jenis spray gun yang saya gunakan di sini nggak mahal-mahal amat sih Mas Bro ya. Serinya produk dari Awarita dengan seri HVLP di sini yang kodenya H891 Mas Bro ya. Jadi untuk harga itu kalau tidak salah saya terakhir beli itu kisaran 320 ribuan lah Mas Bro. Untuk ongkir yang menyesuaikan wilayah rekan masing-masing ya. Untuk spray gun H891 yang produk dari Awarita ini biasanya saya gunakan untuk spek pengecatan naik warna candy dan metalik lainnya lah Mas Bro ya. Sudah cukup itu, tidak membuat cat itu belang selama pengaplikasian kita itu benar ya. Karena di sini customer mintanya putih glossy lembayung ungu ya. Dia minta lembayung ungunya itu tidak menguning Mas Bro, karena yang kita tahu biasa kalau kita langsung hantam rasio takaran lembayung ini dengan dicampur langsung dengan menggunakan thinner, biasanya efeknya nanti putihnya ikut menguning Mas Bro ya. Jadi di sini request customernya kalau bisa dibuat tidak menguning efeknya nanti. Mungkin nanti untuk cara pencampuran lembayung ungu supaya tidak menguning nanti bisa saya sepilkan di part selanjutnya aja Mas Bro ya, karena jadi di video ini kita khususkan dulu untuk penjelasan cara penyemprotan cat ya, agar tidak hasilnya meler. Untuk pengaplikasian cat putih glossy-nya di sini kita aplikasikan sebanyak 2 lapis dengan jeda antar lapisan itu 15 menit Mas Bro ya. Setelah proses pengaplikasian cat putihnya nanti selesai 2 lapis, kita akan jeda lagi selama 1 hari lah kurang lebih Mas Bro ya, 24 jam. Jadi kenapa harus kita jeda lagi? Karena saya di sini sudah coba ya untuk langsung naikkan lembayung ungunya, sedangkan posisi cat putihnya itu belum kering maksimal. Jadi hasil terakhirnya adalah efek lembayung ungunya tidak kelihatan ya. Kalau rekan-rekan tidak percaya ya silakan aja dicoba, siapa tahu hasilnya bisa berbeda sama saya, berarti bagus. Tapi kalau sepengalaman saya seperti itu ya. Tapi kalau rekan-rekan dapat hasilnya lembayungnya tidak kelihatan ya berarti rekan-rekan sama saja mengulangi kembali kesalahan saya ya, padahal saya sudah jelaskan. Jadi berdasarkan pengalaman saya untuk hasil lembayung ungunya ini agar bagus efeknya, kita jeda dulu selama 24 jam setelah pengaplikasian cat putihnya ini ya. Mau itu cat putih maupun cat apalah pokoknya yang mau dikasih efek lembayung ungu. Kalau saran saya seperti itu sih Mas Bro. Tapi kalau rekan-rekan semua ada yang pernah coba hasilnya tetap bagus ya, silakan saja bagikan pengalamannya lewat kolom komentar ya. Oh ya Mas Bro, saya lupa beritahukan ya, ini jadi untuk pengaplikasian cat warna putih ini pastikan memang betul-betul rata ya, karena cat putih ini tipenya tidak seperti warna hitam, daya tutup partikelnya. Untuk tekanan angin juga ini saya jelaskan singgung sedikit ya. Untuk pengaplikasian biasanya saya menggunakan tekanan itu 2,5 bar ya. Itu berdasarkan juga tergantung sini Mas Bro sebetulnya. Tapi kalau yang kita pakai spray gun Awarita H891 ini saya biasanya menggunakan tekanan angin yang 2,5 bar. Jadi untuk pengaplikasian cat ini jangan sampai ada bagian media yang terlihat tidak halus ya Mas Bro. Jadi usahakan ini semaksimal mungkin penyemprotan cat ya, warna apapun itu hasilnya di media mulus ya, karena itu nanti akan mempengaruhi clear coat di tahap akhir. Jadi pengaruhnya apa sih nanti di clear coat ya, mungkin nanti bisa saya buatkan video terpisah, tapi saya singgung sedikit. Jadi hasil akhir supaya clear coat bagus ya, tadi itu saya bilang ya, hasil pengecatan sebelum naik clear coat itu dipastikan memang betul-betul mulus. Jadi percuma clear coat kita bagus tetapi cat sebelumnya itu masih ada tekstur yang kita lihat kulit jeruk. Nah itu nanti mempengaruhi hasil clearnya juga. Seperti itu ya pokoknya rekan-rekan ya untuk sesama pemula. Tapi ini jika ada para senior yang sedang menonton video saya, kalau memang ada cara saya salah, ada salah penerapan ya tolong dikoreksi aja. Karena saya tidak mengharapkan kita ini sesama tukang cat malah saling menjatuhkan, saling ini itu. Ya rukun-rukun aja lah Mas Bro ya, karena juga kalau saya sih, saya pribadi loh ini ya, misalkan sesama tukang cat saya tidak pernah menganggap saingan ya, malah ini ada rekan saya
Malah saya suruh buka juga tempat jasa repaint ya. Alhamdulillah sekarang juga sudah berjalan. Jadi kebetulan juga ini sekarang beliau masih proses belajar dengan saya ya. Saya tidak pernah menganggap saingan ini tuh karena rezeki sudah ada yang atur. Kembali ke topik pembahasan Mas Bro, ini kita tidak terasa di part kedua ini untuk pengaplikasian cat putih ya sebagai dasaran lembayung ungunya nanti. Karena di sini customer mintanya dikombinasikan dengan warna hitam glossy, jadi untuk beberapa part kita cat warna hitam glossy Mas Bro ya, seperti ini yang di dalam video ini di bagian cover samping tutup tangki ya. Jika rekan-rekan yang berada di sekitar Penajam, Pasir Utara ya, yang pokoknya tinggal di dekat-dekatan sini aja, kalau mau ubah warnanya, warna kendaraan motor ataupun mobil, bisa langsung hubungi kami Mas Bro ya. Insya Allah kami siap bantu jika rekan-rekan ingin mengubah warna kendaraan. Saya akan sedikit sepilkan untuk hasil contoh lembayung ungunya yang sudah kita aplikasikan di body part NMAX Old ya. Ini ada contoh di bagian spakbor depan. Kondisinya sudah kita clear coat ini Mas Bro, 2 lapis ya. Ini untuk contoh hasilnya. Untuk proses lebih lengkap tentang pengaplikasian lembayungnya nanti akan saya buatkan video di part selanjutnya atau di part ketiga ya. Itu saja dari kami Mas Bro. Jika kurang lebihnya ya tanyakan saja lewat kolom komentar supaya bisa kita lebih perjelas lagi. Jangan lupa subscribe channel kami agar Mas Bro semua tidak tertinggal video updatean dari channel Mekanik Bicara ya. Itu saja, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin mengubah konsep warna kendaraannya ataupun bagi rekan-rekan yang baru ingin memulai membuka usaha jasa repaint.